Bismillahirrahmanirrahim. Akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya, yaitu masih di halaman yang sama, halaman 11. Karena tadi lumayan ini pembahasan ininya jadi lama ya, karena panjang. Berikut dengan contoh-contohnya, insya Allah nanti ketika repot itu tidak akan selama yang kami terangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanda-tanda lain dalam mushaf Utsmani. Ya, di sini ada tanda bulat sempurna. Ya, ini bulat sempurna, sedikit agak membentuk, harusnya sempurna sih, harusnya bulat sempurna. Ya, ini karena cetakannya seperti ini, jadi seperti angka 5 Arab ya. Harusnya tanda bulat sempurna. Di sini menunjukkan bahwa huruf itu tidak dibaca baik dia ketika wasol ataupun wakof. Ya, jadi si huruf ini alif atau waw atau iya atau apapun, ketika ada tanda bulat sempurna itu tidak dibaca, baik dia dalam keadaan wasol itu disambungkan cara bacanya, ataupun dalam keadaan wakof itu misalnya berhenti ya. Arti daripada wakof itu sendiri adalah berhenti. Nah, misalnya di sini ada yatslu, kemudian di sini ada alif, ada tanda bulat sempurna. Nah, si alif ini tidak dibaca, tidak lantas jadi panjang ini panjang berapa harokat? 2 harokat. Tidak lantas jadi 4 harokat karena ada alif ini. Jadi alif ini sebetulnya tidak pengaruh kenapa diadakan, tapi nanti insya Allah akan ada fungsinya gitu kan ya, satu ketika. Yang jelas sekarang pengertiannya tidak dibaca baik ketika wasol maupun wakof. Dia tetap aja hanya 2 harokat. Kalau di sini, nah ini tidak lantas jadi ulaika, tapi ula tadi ya, si waw yang ada tanda ininya dianggap tidak ada, artinya tidak dibaca. Ini pun sama, min nabail, langsung aja ya, jadi enggak min nabail. Nah, ini dianggap tidak ada. Begitupun di sini ya dai, biaidin tidak lantas jadi biaidin, tidak seperti itu ya. Oke, kami contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yatslu suhufan ulaika, 4 harokat ini ya, karena ada tanda benderanya bertemu dengan hamzah berharokat kasrah. Kemudian min nabail mursalina, kemudian wasamaa banainaha biaidin. Wasama ini 4 harokat, kenapa? Karena ada tanda mad bertemu dengan hamzah berharokat fathah. Banaina, nah ini 2 harokat karena ada alif kecil. Ha, 2 harokat karena ada alif, tidak ada tanda apa-apa. Biaidin, ini ya-nya ada 2, tapi ya yang satu ini dianggap tidak ada karena bulat sempurna. Beda lagi ini dengan yang ini, ada tanda sukun, berarti dibaca lebih ke i ya. Basama abanainaha biaidin. Nah, itu tanda bulat sempurna yang menandakan tidak dibaca ketika wasol maupun wakof. Si tanda bulat sempurna itu adanya di alif, waw atau ya. Oke, yang berikutnya adalah ini tanda bulat lonjong. Nah, kalau tanda bulat lonjong kebalikan dari yang tadi. Tanda bulat lonjong di atas alif menunjukkan bahwa bacaan itu tidak dibaca ketika wasol. Wasol itu sambung, namun dia dibaca 2 harokat ketika wakof atau berhenti. Ya, sekali lagi, tanda bulat lonjong tidak dibaca ketika wasol, tapi dibaca 2 harokat ketika dia berhenti. Contohnya di sini ada wala ana abidum ma abattum. Di surat apa coba? Iya betul, di surat Al-Kafirun ya. Coba kita lihat surat Al-Kafirunnya ya. Surat Al-Kafirun, mana surat Al-Kafirun teh? Nah, ini. Nah, mana sayang? Nah, ini Al-Kafirun ayat yang ke-4. Wala ana
alif ini tidak dibaca panjang karena dia dalam keadaan wasal. Yang tanda bulat lonjong tidak dibaca dalam keadaan wasal ya, jadi dibacanya pendek saja. Wala ana bidum ma abatum. Nah itu ya contohnya di surat Al-Kafirun. Lain lagi kalau dia posisinya ada di akhir ayat, misalnya ini. Nah, ini ada di surat Al-Insan, surat ke-76. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Jadi dibaca 2 harokat karena ia ada di dalam keadaan diwakafkan. Ketika wakaf dia dibaca 2 harokat ya di situ. Ketika wakaf dibaca 2, ketika wakaf dibaca 2 harokat. Ini ada di surat Al-Insan. Oke, kita lihat Al-Insan surat 76. Mana tadi? Nah, ini. Jadi tidak dibaca 2 harokat ketika dia dalam keadaan diberhentikan. Kalau disambungkan mah ini juga tidak berlaku. Kalau misalnya dari ayat 15 ke ayat 16 kita sambungkan, misalnya di sini. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min. Kalau disambung. Tapi kalau berhenti di sini maka dia harus dibaca 2 harokat, dibaca 2 harokat. Jadi min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, kalau yang di sini ini bulat sempurna apa bulat panjang? Bulat sempurna. Jadi ini mah tidak dibaca baik ketika wasal maupun waqaf. Jadi langsung aja qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, itu contoh di surat Al-Insan. Tidak ketika membacakan nanti insya Allah tidak harus masuk ke surat Al-Insannya, cukup di contoh yang ada di sini aja. Jadi ketika ini mah bulat sempurna tidak dibaca ya, langsung aja yatslu suhufan ulaika min naba'il mursalin was-samaa'a banainaha bi'aidin. Nah, kalau ini tidak dibaca ketika wasal. Wala ana 'abidum ma abattum. Tapi dibaca ketika dia waqaf. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddah. Seperti itu. Oke, alhamdulillah itu penjelasan dari Umi. Mudah-mudahan dapat difahami, dapat dimengerti. Diulang-ulang lagi, diperhatikan lagi. Umi tunggu setoran repotnya. Cukup membacakan saja, tidak usah dijelaskan karena akan panjang memakan waktu ya. Cukup dibaca saja. Misalnya yang ini Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Shad, dan seterusnya. Ya, cukup dibacakan saja. Begitupun contoh-contoh yang di bawahnya. Oke, kita ketemu lagi di talaki 2 surat, yaitu surat apa? Al-Adiyat sama Al-Zalzalah.